sudah Engkau berikan buat kami itu sungguh berharga Tuhan, nilainya buat kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami akan datang dalam hadirat Tuhan, akan sembah Engkau, Tuhan Yesus yang telah hidup, yang telah mati dan hidup kembali, bangkit kembali buat kami. Terima kasih Tuhan.
syukur kami yang terbaik bagimu Yesusku. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau hadir dalam pujian umat-Mu Tuhan. Engkau sungguh berharga bagi kami Tuhan. Sungguh pengorbanan-Mu, kasih setia-Mu tidak terhingga Tuhan nilainya buat kami. Oleh sebab itu tidak berhenti Tuhan hati ini bersyukur. Tidak berhenti mulut ini memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat ini di hari yang indah ini Tuhan, biarlah hati kami, roh kami penuh dengan puji-pujian penyembahan bagi Engkau, Raja kami, Tuhan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Engkau bertahta di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini, saat ini, biarlah hati kami penuh dengan pujian dan syukur, penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mendengarnya, Engkau berkenan dan mencurahkan berkat-berkat-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sangat bersyukur saudara, karena kita hidup karena anugerah Tuhan. Tanpa salib Tuhan Yesus, kita tidak akan terima kemenangan dari Tuhan. Oleh karena itu, kita sangat menghargai hidup yang Tuhan beri. Itu adalah semua anugerah yang besar dari Tuhan. Oleh karena itu, kita akan naikkan pujian ini sama-sama. Menyelamatkanku.
Salam kemenangan, salam sukacita, dan saya sangat percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan ketika kita mendengar firman, maka firman ini akan menjadi rema, menjadi daging dalam setiap kita, dan kita akan melihat yang ajaib yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tema firman Tuhan hari ini adalah jangan takut melakukan firman Tuhan, yang terambil di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan demikian. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, seringkali mata kita percaya kepada apa yang kita lihat, bukan apa yang Tuhan lihat. Seringkali kita ingin menolong Tuhan, ingin membantu Tuhan, dan mengajari Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, dan kita disebut berbahagia ketika hidup kita menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan adalah salah satu dari 7 roh Allah yang diberikan kepada kita. Buat apa 7 roh Allah dan roh takut akan Tuhan ini, saudara? Salah satunya adalah untuk menjagai setiap jalan kita. Ketika dunia ingin menarik kita, ketika dunia ingin melamar kita, ketika dunia ingin membuat kita terpesona dengan apapun yang dari dunia, ada salah satu dari roh Tuhan berkata, roh takut akan Tuhan yang menjagai kita. Sehingga kita tidak akan pernah memilih dunia, tapi kita akan memilih Tuhan. Kenapa roh Tuhan ini harus ada dalam hidup kita, saudara? Karena roh Tuhan ini yang akan menyelamatkan kita, menolong kita, membantu kita tetap ada di tracknya Tuhan, dan tidak pernah keluar dari jalur itu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mempertahankan diri, bertarung dengan dunia, bertarung dengan daging kita, saudara. Bahkan Daud sekalipun, waktu dia melihat Goliat, dia tidak bisa mengandalkan dirinya. Dia tidak bisa mengandalkan pengetahuannya. Dia tidak bisa mengandalkan kemampuannya, nggak bisa. Tapi ada satu roh Tuhan yang menguasai Daud saat itu. Ada roh Tuhan yang mencengkram hidup Daud. Ada roh Allah yang membuat roh Daud menjadi besar. Dan dia melihat Goliat sangat kecil. Dan dengan itu, dia bisa mengalahkan Goliat ada di bawah kakinya. Saudara, dunia sangat besar. Tapi Alkitab berkata roh yang ada di dalam saya, roh yang ada di dalam diri saudara itu jauh lebih besar. Dan sebentar lagi kalau sudah ada awan sebesar telapak tangan, kata Alkitab, tanda-tanda hujan besar akan turun. Kami punya iman itu. Berjalan dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, bahkan menyerahkan 100%, gak pernah rugi. Karena selalu pakai cara Tuhan. Mari libatkan Tuhan di keluarga saudara, di ekonomi saudara. Mari libatkan Tuhan dalam hidup anak-anak saudara, dalam hidup istri, dalam hidup suami, dalam hidup bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah, apapun di tangan saudara. Untuk hidup pelayanan, apapun di tangan saudara. Mari ajak Tuhan bicara. Biar Tuhan menggandeng kita. Jalan bersama Tuhan. Kita akan lihat yang ajaib. 2 hari lalu saudara, suami saya berkomentar seperti ini. Sembari dia keluar dari kamar mandi, saya duduk di sofa, lalu dia bilang begini, "Ma, ternyata semua yang Tuhan buat yang lalu-lalu, yang beberapa tahun lalu sampai hari ini kita melihat anugerah Tuhan di hidup keluarga kita, ternyata buat ini ya." Saya bilang ya. Untuk mempersiapkan di masa-masa yang sukar yang akan datang. Yang orang bilang ini resesi, kita tetap resepsi, saudara. Tadi malam juga kita di tim kita makan pesta besar. Itu bukan yang pertama, saudara. Jalan-jalan, makan, jalan-jalan, makan, saudara. Kita benar-benar menikmati. Secara keluarga pun kami yang sangat menikmati. Kami bisa melihat bagaimana Tuhan ketika kita berjalan bersama Tuhan, Dia akan tetap membuat perjalanan kita itu menjadi perjalanan Goshen, saudara. Tidak ada kekurangan. Tidak ada penderitaan di sana. Yang ada sukacita.
Ketika punya permasalahan, punya persoalan, orang ngomong A, B, C, hey, tetap bersuka cita. Tetap resepsi, saudara. Alkitab bilang apa? Bahwa Tuhan itu menyediakan hidangan di hadapan lawan kita, saudara. Dan itu yang kita nikmati hari-hari ini. Mari libatkan Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana hidup orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua itu, mari percaya kepada suara Tuhan. Bangsa Israel adalah satu bangsa yang dididik sama Tuhan untuk dengar suaranya. Tidak boleh mendengar suara lain. Tapi bangsa Israel, bangsa yang besar, lebih mendengar suara yang lain. Mendengar suara hati mereka, mendengar suara jiwa mereka, mendengar kehausan mereka, dan mereka tidak bisa mendengar Tuhan. Untuk itu kita bisa mengalahkan dunia dan semua tipu daya, tipu muslihat, strategi apapun di dunia. Saudara, mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Jangan percaya kepada apa yang kita lihat, tapi mari percaya kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya dan hidup saudara. Mari belajar mendengar suara Tuhan. Jangan mendengar apa kata dunia. Saudara, 7 roh Allah yang akan menolong kita dan menolong kita untuk keluar dari permasalahan kita. Bahkan kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bagaimana caranya supaya kita bisa bergaul dengan roh takut akan Tuhan? Salah satu adalah mari kita belajar mengaktifkan roh Tuhan dalam hidup kita dan mengajak dia terus berkomunikasi. Mungkin sebagian orang berkata mengajak bicara Tuhan itu terlalu berlebihan. Tuhan itu banyak kerjaan, gak cuma ngedengerin kita. Saudara, salah. Saudara harus tahu bahwa saudara itu adalah pribadi yang sangat dicintai. Pribadi yang sangat dinantikan Tuhan setiap hari untuk ngobrol dengannya. Seberapa banyak kita yang mengajak Tuhan bicara? Sebab semakin banyak kita mengajak Tuhan bicara, mengajak roh Tuhan bicara, maka semakin kita peka mendengar suaranya. Mari kita belajar setiap hari tanya Tuhan. Apa yang harus kita buat? Keputusan apa yang harus kita ambil? Bagaimana cara kita berdoa? Bagaimana cara kita bernyanyi? Bagaimana cara kita menyembah? Bagaimana cara kita bermain musik dan lain-lain? Semakin kita ajak Tuhan ngobrol, semakin kita ajak Roh Kudus bicara, saudara, itu akan terus membersihkan hidup kita. Itu akan terus menawan kita menjadi milik kepunyaannya. Dan hati kita pun tidak akan tercemar dengan yang lain. Karena teman bergaul kita adalah Tuhan. Alkitab jelas berkata, saudara, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Tentu kalau saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, maka karakter Kristus itu pasti nempel dalam diri kita. Sifat-sifat Tuhan itu pasti nempel secara otomatis dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia teman kita bergaul. Ada terlalu banyak orang ketika orang mengalami depresi, ketika mengalami permasalahan rumah tangga, keluarga, saudara, mereka cari tempat lain. Yang suami mencari perempuan lain untuk teman curhat. Ceritanya konseling. Ceritanya supaya didoakan, saudara. Selalu dirohanikan, didoakan. Tapi justru itu menjeratnya dan membuat dia tidak bisa keluar dari sana. Mungkin lagi sebagian orang yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Bukan mencari Tuhan, tapi mencari yang mudah. Kalau berdoa itu butuh proses, butuh waktu. Berdoa itu butuh ketekunan. Berdoa itu butuh hati yang bulat. Berdoa itu butuh iman, saudara. Sebagian orang tidak mau memilih jalan ini. Dan berpikir ketika mereka pergi ke orang pintar, itu cepat banget. Bahkan mereka bisa minta apa yang mereka mau di hari itu dan terkabul di hari itu. Dan banyak memilih jalan itu. Ada lagi saudara ketika dia melihat anaknya bermasalah di rumah, tidak bisa diatur, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa mendengar orang tua. Sebagian orang tua memilih kecewa dan marah, bahkan membuang anaknya. Ini kalau pergaulan salah seperti ini. Tapi kalau saya dan saudara bergaul dengan Tuhan, ajak Tuhan bicara, ajak roh Tuhan bicara, terlibat dalam hidup kita, jelas kita nggak akan pakai cara ini.
Kita akan pakai cara Tuhan, sekalipun sepertinya lambat, tapi itu yang terbaik. Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik. Alkitab berkata, tidak ada satupun dari rancangan Tuhan itu adalah kecelakaan. Tidak ada satupun dari rancangan Tuhan itu kegagalan, saudara. Yang menggagalkan itu kita, karena kita nggak sabar menunggu Tuhan. Saudara, kami sedang berdoa, saudara, dengan sebuah proyek besar yang triliunan harganya. Saya pernah bilang kepada atasan saya panggil atasan saya itu ayah. Saya bilang, ayah, ini proyek besar banget. Dan ayah saya bilang, iya. Dan Bu Yanta harus tahu, setiap doa kita yang selama ini sepertinya Tuhan gak jawab, ternyata Tuhan sedang simpan untuk perkara yang sangat besar ini. Dan saya berkata, yes, sepakat. Kita berdoa untuk satu hal, saudara, yang kita gak lihat sampai hari ini. Dan ternyata Tuhan kasih kita proyek 5 triliun, saudara. Dan kita mulai lihat awan sebesar telapak tangan. Tuhan sudah mulai bukakan buat kita. Nunggu sekian lama, saudara, sekian tahun kami menunggu. Tapi pakai cara Tuhan. Selalu itu yang terbaik. Kita nggak pakai cara dunia, minta sana, minta sini. Kita nggak ada di kamus seperti itu, saudara. Kita nggak pakai cara itu. Yang kita pakai cuma doa deklarasi perang, doa deklarasi perang. Dan kita nggak lihat hasilnya sudah beberapa tahun ke belakang. Tapi sekali lagi saya ulang, sekarang kami lihat awan sebesar telapak tangan, saudara. Itu masalah. Kalau kita tidak percaya kepada suara Tuhan dan lebih percaya kepada suara dunia, itu masalah. Kalau kita lebih percaya suara hati kita dibanding dengan suara Tuhan, suara firman, suara Roh Kudus, itu masalah, saudara. Karena di ujungnya, seperti Alkitab katakan, ada orang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut ataupun kematian. Hari ini tetapkan diri kita. Kalau kita mau ujung perjalanan iman ini adalah sebuah kehidupan yang kekal dan bukan kematian, pilih mendengar suara Tuhan. Pilih percaya kepada suara Tuhan. Pilih percaya kepada rencana Tuhan. Pilih percaya kepada janji Tuhan. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saya sangat percaya 100%. Mari percaya kepada rencananya. Saya pernah berpikir, saya pernah merencanakan diri saya untuk menjadi seorang guru. Dan Tuhan buat saya benar pernah menjadi seorang guru. Saya pernah merencanakan diri saya menjadi seorang pembantu apartemen, saudara. Karena saat itu masa sukar saya pikir saya harus dapat duit dari mana. Dan itu Tuhan gak kasih. Jadi pembantu di apartemen. Karena sejak di hari itu saya belajar mendengar Tuhan. Dan Tuhan bilang, mimpimu terlalu kecil. Jadi guru, jadi pembantu di apartemen, itu terlalu kecil. Kalau kamu mendengar suaraku, firman Tuhan berkata bahwa rancangannya itu besar. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan saya memilih jalan itu. Jalan diproses oleh Tuhan. Jalan untuk berjalan bersama Tuhan. Jalan percaya mendengar suara Tuhan. Dan saya lihat. Nggak cuma jadi guru, nggak jadi pembantu di apartemen. Hari ini Tuhan bawa saya keliling Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Itu karena percaya kepada suara Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita harus mengambil tindakan, keputusan berdasarkan suara Tuhan. Seringkali kita berpikir keputusan kita, suara kita, otak kita, itu yang terbaik. Tapi hari ini mari ganti itu. Mari dengarkan Tuhan, ambil keputusan, buat sebuah tindakan yang benar, supaya apa yang kita putuskan itu berkenan di hadapan Allah.
Saudara, di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-26 sampai 28, Alkitab berkata demikian. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Jadi saudara, kita nggak boleh menyalahkan Tuhan kalau kita nggak diberkati ya. Banyak banget orang Kristen kecewa waktu mereka nggak diberkati. Ini ada pilihannya loh. Ya, yang pertama dikatakan kamu akan mendapat berkat ketika telingamu engkau bergaul, engkau percaya kepada suara Tuhan. Dan kamu lakukan itu. Apa yang saudara dengar? Saudara dengar firman, saudara dengar teguran, saudara dengar didikan, saudara dengar suara Tuhan audible mungkin, saudara dapat mimpi, penglihatan, apapun yang saudara lihat, saudara dengar. Alkitab berkata, kalau kamu mendengarkan itu dan kamu lakukan itu, berkat datang menghampiri. Yang kedua, ada kutuk namanya. Itu akan terjadi jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tidak mendengarkan perintah pemimpin. Tidak mendengarkan perintah orang tua. Tidak mendengarkan perintah otoritas di atas kita. Dikatakan apa? Yang datang itu adalah kutuk. Jadi kalau ada di antara kita yang belum diberkati secara ekonomi, finansial hari ini, mari cek. Apakah ada jiwa pemberontakan di dalam diri kita? Mari cek. Apakah ada kemarahan yang tersembunyi di dalam diri kita sehingga menghambat setiap berkat pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita? Sebab tidak ada alasan untuk kita tidak diberkati kalau kita mendengarkan perintah Tuhan. Kalau kita mendengarkan perintah otoritas di atas kita. Kalau kita mendengarkan orang tua kita. Bagi anak sekolah, bagi anak-anak. Ingat, ini pun berlaku buat kalian. Kalau kalian mau sukses, kalau kalian mau berhasil, hidup kalian salah satunya, mari lakukan apa yang kamu dengar dari orang tuamu. Jadi gak ada alasan buat kita dan kepahitan, saudara. Dan itulah cara kita mendengar Tuhan. Yang terakhir, saudara, punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau nggak punya hubungan, saudara nggak kangen sama seseorang. Ya biasa aja, saudara tahu ya biasa. Tapi kalau saudara punya hubungan dengan seseorang, saudara kan kangen, kepengen dengar suaranya, kepengen lihat wajahnya, karena saudara punya hubungan. Seperti saya punya hubungan dengan suami saya, anak-anak saya. Setiap hari, kapanpun, ya saya kangen sama mereka. Chattingan lah, video call, telepon. Ya, itu yang kita lakukan. Kita makan bareng, kita nonton bareng. Karena kita punya hubungan. Saudara, Tuhan itu mau kita punya hubungan dengan Dia. Jangan menjadi Tuhan yang sangat jauh. Tapi mari mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya dengan demikian, saudara, setiap jalan-jalan kita, setiap pelayanan kita, setiap tugas-tugas yang kita kerjakan, keputusan apapun yang kita ambil, itu tepat seperti yang Tuhan mau. Kembali ke ayat tadi, saudara, Mazmur 128 ayat yang pertama. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mari memilih percaya kepada jalan Tuhan, jalan yang ditunjukkannya hari ini. Mungkin saudara sedang punya persoalan. Mungkin itu jalannya. Mungkin hari ini saudara dalam keadaan sakit. Itu jalannya mungkin. Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Mungkin hari ini saudara tidak dipercaya di perusahaan. Dan setiap suara saudara dianggap angin lalu. Mungkin itu jalannya. Mungkin lagi jalannya saudara hari ini ditolak orang tua. Nggak dikasih jajan ya. Dimarahin orang tua. Nggak dipercaya, dicurigai segala macam. Mungkin itu jalannya. Tapi mari apapun jalan Tuhan yang hari ini ada dalam hidup saudara, percaya janji Tuhan. Pegang firman Allah. Pegang suara Tuhan. Pegang janji Tuhan.
bahwa di ujung perjalanan ini, kalau saudara jalan dengan Tuhan, akan menuju sebuah kehidupan. Janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah digagalkan oleh pribadinya. Yang menggagalkan itu adalah kita. Tapi mari memilih menukar cara lama dan punya cara baru. Jalan dengan Tuhan. Nikmati Tuhan dalam setiap jalan-jalannya, saudara. Hari ini mungkin saudara tidak punya uang, itu jalannya. Nikmati Tuhan. Tetap percaya firman Tuhan. Ya dan amin. Jangan pernah gantikan dengan yang lain. Biar firman ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Dan siapapun yang saudara yang menonton channel ini, diberkati dengan ajaib, dipulihkan, diubah oleh Tuhan, dan melihat kemuliaan Tuhan. Amin.